Manchester United siap menurunkan pemain muda Kobbie Mainoo dalam peran yang lebih maju selama pertarungan Liga Primer Minggu sore dengan Crystal Palace. Pemain internasional Inggris itu tampil menonjol bagi Setan Merah pada Kamis malam saat mereka mengamankan kemenangan 2-0 atas FCSB di Liga Eropa. Mencetak gol dan memberikan assist di Rumania, Mainoo siap mempertahankan posisinya di belakang penyerang, di mana ia kemungkinan akan bergabung dengan Amad Diallo. Alhasil, Kapten Bruno Fernandes diharapkan untuk bermitra dengan Manuel Ugarte di ruang mesin, dengan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui beroperasi sebagai bek sayap. Memulai pertandingan berturut-turut untuk Setan Merah selama seminggu terakhir tanpa keterlibatan gol, Rasmus Højlund bisa saja keluar dari starter 11 untuk memberi ruang bagi Joshua Zirkzee. Meskipun menjaga clean sheet di Rumania di awal minggu, Altay Bayındır akan diganti kiper pilihan pertama Andre Onana. Meski kembali berlatih bersama tim utama dalam beberapa hari terakhir setelah pulih dari masalah hamstring, Luke Shaw kemungkinan tidak akan tampil dalam skuad Man United saat Palace mengunjungi Theatre of Dreams akhir pekan ini. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, hampir mencapai kesepakatan peminjaman ke Aston Villa. Sumber mengatakan upaya Rashford untuk bergabung dengan Villa dengan status pinjaman selama sisa musim ini sedang berlangsung menjelang batas waktu transfer pada hari Senin pukul 11 malam, tetapi ada optimisme bahwa kepindahan tersebut akan tuntas. Villa mendatangkan Rashford setelah penyerang John Duran dijual ke Al Nassr seharga 64 juta pound pada hari Jumat. Man melaporkan kemarin bahwa Barcelona ragu-ragu untuk memaksakan peminjaman Rashford pada bursa transfer musim dingin, tetapi terbuka untuk mengontraknya secara permanen pada musim panas. Perwakilan Rashford juga mengadakan diskusi dengan Tottenham dan West Ham United pada awal bursa di tengah keinginannya untuk mendapatkan tantangan baru. Villa secara otomatis lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan dapat memberikan kesempatan kepada Rashford untuk bermain di babak gugur dalam kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2022. Rashford tidak bermain dalam 12 pertandingan terakhir United dan telah dikeluarkan dari skuad pada hari pertandingan mereka di semua kecuali satu pertandingan dalam urutan tersebut. Pelatih kepala United, Ruben Amorim, minggu lalu menyarankan bahwa ia lebih suka memainkan pelatih kipernya yang berusia 63 tahun, Jorge Vital, daripada Rashford atau pemain lain yang tidak memberikan kemampuan maksimal dalam latihan. Amorim melunakkan pendiriannya pada pertengahan minggu tetapi menekankan Rashford harus berubah jika ia ingin memiliki masa depan di United. Manchester United mengirimkan pengingat tepat waktu tentang kualitas dan kedudukan Alejandro Garnacho di klub tersebut. Meski bursa transfer akhir Januari masih belum selesai, Garnacho nampaknya akan bertahan di MU. Sang penyerang menjadi incaran Chelsea dan Napoli dalam beberapa hari terakhir bursa transfer yang tampaknya dramatis. Garnacho bermain di babak kedua saat bertandang ke FCSB pada Kamis malam, tampil mengesankan di sayap kiri dari peran yang lebih dalam setelah menggantikan Tyrell Malacia saat jeda. Ia juga memberi dampak langsung, membantu gol Kobbie Mainoo. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, manajemen Napoli kini mengambil langkah penting dengan merekrut Allan Saint-Maximin dari Al Ahly. Dipastikan Napoli tidak lagi mengejar Garnacho. Bek kiri Manchester United Tyrell Malacia telah mencapai kesepakatan terkait peminjamannya ke Sal Benfica. Menurut Fabrizio Romano,
Malacia telah setuju untuk bergabung dengan klub asal Portugal tersebut dan sedang menunggu rincian lebih lanjut sebelum menyelesaikan kepindahannya secara resmi. Kepindahan ke Benfica dengan status pinjaman merupakan kesempatan bagi Malacia untuk membangun kembali karirnya. Di bawah bimbingan manajer Bruno Lage, ia akan berusaha untuk mendapatkan kembali ketajaman dan kepercayaan diri dalam pertandingan. Jika ia tampil mengesankan, ia bisa kembali masuk dalam rencana Ruben Amorim di Man United, atau mengamankan kepindahan permanen ke tempat lain. United baru saja mengontrak Patrick Dorgu dari Lecce seharga 35 juta euro. Amorim dikatakan telah mendorong perekrutannya untuk memperkuat sisi kiri timnya. Klub berharap, tidak seperti Malacia, Dorgu dapat memenuhi potensinya di Old Trafford. Manchester United hari ini mengonfirmasi bahwa Aiden Heaven telah bergabung dengan klub. Bek tengah berusia 18 tahun ini melakukan debutnya di Arsenal awal musim ini dan telah tampil untuk Inggris hingga level U19. Heaven telah menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dengan opsi tambahan 1 tahun dan ia akan segera bergabung dengan skuad tim utama United. Aiden Heaven berkata sangat bangga bergabung dengan Manchester United dan berterima kasih kepada semua orang yang membantu mewujudkan mimpi ini. Jason Wilcock, Direktur Teknis Manchester United, menyambut Heaven dan berkata klub senang Aiden telah bergabung dengan Manchester United. Ia sudah menjadi bek yang sangat berbakat, yang siap bergabung dengan skuad tim utama MU. Untuk memaksimalkan perkembangannya. Dengan bergabungnya Heaven dan Dorgu, MU memiliki skuad muda potensial. Jurnalis terpercaya, David Ornstein, mengkonfirmasi MU tengah merampungkan kesepakatan untuk Giovanni Quenda, wingback Portugis berusia 17 tahun. Ada juga striker calon bomber, Chido Obi Martin yang masih 17 tahun. Di belakang ada bek muda Godwill Kukonki dan rekrutan baru, Diego Leon yang sama-sama berusia 17. Aiden Heaven masih berusia 18, bersama gelandang berbakat Skou Kone. Dua pemain tim utama, Leny Yoro dan Maino sama-sama masih 19 tahun. Lalu rekannya, Alejandro Garnacho baru menginjak usia 20 tahun, sama dengan bek baru Patrick Dorgu. Yang tertua tentu saja Tobias Collier yang telah 21 tahun. Jika sukses memboyong striker Munchen, Mathys Tel, MU punya bomber berusia 19 tahun. Lille Olympique Sporting Club memiliki julukan Les Dogues atau si Mastiff, jenis anjing besar dan kuat, seperti terlihat di logonya. Pada laga Liga Champions, mereka bisa menggigit raksasa. Beberapa pemainnya tampil memesona, yang mungkin bisa dicomot klub-klub besar saat jendela transfer dibuka. Bafode Diakite yang paling menonjol. Bek tengah sisi kanan ini adalah bek yang benar-benar membuat pencari bakat MU terkesan musim ini. Memiliki kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuannya bertahan di area sayap bisa sangat bermanfaat bagi United. Sering bermain sebagai bek tengah, bek sayap kanan, tetapi memiliki atribut untuk berubah menjadi gelandang bertahan. Dalam jangka panjang, Leny Yoro juga bisa menjadi bek tengah sentral MU. Diakite lalu bisa bersaing dengan Mazraoui untuk bek tengah kanan. Terlebih Diakite adalah pengganti Yoro di Lille. Ada beberapa kekhawatiran yang berkembang bagi Bafode Diakite di awal tahun. Mantan pelatih kepala Paulo Fonseca sering menggunakan Diakite sebagai bek kanan, sementara sebelum bek itu menjalani operasi. Kekhawatiran awal yang menyertai dengan cepat memudar saat Diakite menunjukkan kepemimpinan yang tenang dan bakat untuk muncul di waktu yang tepat. Meskipun bermain sebagai bek tengah, pemain Prancis itu memiliki insting mencetak gol dan bahkan mencetak gol melawan Aston Villa di leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa. Dia dengan mudah pindah ke posisi Yoro sebagai bek tengah sisi kanan untuk membantu mempertahankan salah satu pertahanan terbaik di liga.
Kepergian Fonseca dari klub juga telah menemukan cara untuk memberi Diakite sebuah kesempatan. Pelatih kepala baru Bruno Genesio segera menyadari kualitas kepemimpinan bek muda tersebut dan mengangkatnya menjadi kapten ketiga. Baru berusia 18 tahun, Diakite adalah pemain yang memenuhi kriteria perekrutan Ineos.